Ini nih cerita horor yang paling gue benci banget. Kalau ada setan mendo-mendo, alias setan yang niruin orang yang kita kenal. Semalam perasaan temen gue udah pamit, terus siapa yang bareng sama gue di kamar dong? Buat kalian yang takut sama cerita horor, mendingan nontonnya besok pagi. Jangan sampai malam ini kalian ditemenin sama... Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor kali ini gue dapetin dari salah satu followers gue namanya Indi. Dia tuh cerita, jadi ceritain dia tuh kuliah. Nah dia punya temen nih zaman SMA, bestie gitu bro. Nah temennya ini udah kerja, jadi dari SMA gak kuliah langsung kerja. Nah hari Sabtu nih, orang tua si Indi itu kebetulan ada urusan keluarga gitu di luar kota. Pas dia lagi chatan sama bestinya nih, bestinya ngomong deh, ntar Sabtu gue balik kerja langsung ke tempat lo deh, gue nginep gitu, nemenin lo sekalian. Nah Seninnya itu orang tuanya baru balik Senin pagi. Udah mereka Sabtu tuh happy-happy gitu kan. Nah kebetulan hari Minggunya, Minggu pagi si Indi itu ada kerja kelompok sama teman kuliahnya. Terus dia ngomong sama si bestinya kan, ntar gue udah kerja kelompok ya, ntar lo balik aja kalau mau balik, kuncinya taruh aja situ gitu, kunci rumah nih. Oh ya aman, pagar gak usah dikunci gitu, aman kok. Oke, ini berangkat lah, pulangnya malam kerja kelompoknya nih. Jadi Indi pulang tuh sekitar jam 10, jam 11an katanya. Pas pulang, dia lihat rumah kekunci emang. Dia cari kuncinya ada, dibuka. Nah pas dibuka di ruang tamunya itu ada kayak handbag atau tasnya lah, tas kecil gitu dari si bestinya temennya ini. Loh, dia belum balik apa kok tasnya masih ada? Tapi rumah udah dikunci, sepatunya juga udah nggak ada. Pas dia masuk nyari, emang udah nggak ada. Oh dia udah balik kali, pikir si Indi kan. Dia buka kamar lah. Nah dia lihat nih, sahabatnya, bestinya ini lagi tidur di kamar dia, di sebelah pojok gitu kan. Biasa Indi tidur di deket yang lemari, pokoknya deket sama lemari katanya. Dan si sahabatnya itu biasa tidur di pojokan deket sama tembok. Loh, enak nggak kerja apa besok? Kok tidur sini? Katanya nggak bawa baju kerja. Mau dibangunin kan sama Indi? Enggak deh, kasihan gitu. Mungkin kecapean kali. Mungkin ntar subuh bangun terus berangkat pulang atau gimana kan nggak ngerti. Udahlah biarin aja lah tidur gitu, pikir Indi. Indi bersih-bersih tuh, beres-beres segala macem, ke kasur, masih main handphone. Sahabatnya ini masih ada bro katanya. Bener-bener di samping dia. Sekali lagi tidur, suara nafasnya kedengeran, kayak suara ngorong-ngorong kecil kedengeran katanya. Ya dia main handphone aja, sampai nggak kerasa ketiduran. Besok paginya bangun, terus dia lihat handphonenya kan, pokoknya kan sebelah dia. Sahabatnya udah nggak ada. Enak udah berangkat apa subuh tadi. Dicek handphonenya, banyak beberapa miss call gitu dari bestinya ini. Ini anak ngapain telepon sama dia. Halo, kenapa pagi-pagi kan? Sorry, gue udah mau berangkat kerja ini. Tas gue ketinggalan di situ ya. Gue cari-cari nggak ketemu soalnya ada dompet. Ntar pulang kerja gue ambil ya gitu. Itu kan Senin kan. Ntar pulang kerja gue ambil ya. Loh, bukannya lo semalam tidur sini belum balik ya? Apaan? Gue dari sore udah balik, disuruh balik sama nyokap. Katanya ada urusan ini segala macem gitulah. Jadi dari sore gue udah balik. Lah, terus siapa dong yang semalam tidur persis sebelah gue nih? Siapa dong? Apaan sih dia, kata temennya. Udah ntar sore ya, gue lagi mau berangkat ini. Ntar sore gue ambil pokoknya habis pulang kerja. Oke, mati teleponnya. Ini diem aja tuh kayak di kasur. Ada kali setengah jam katanya. Dia diem aja meratapi. Terus siapa dong yang tidur di sebelah gue kemarin semalam ini? Siapa bro? Nah itu tuh yang bikin gue gak suka sama cerita horor kayak gini. Karena seremnya itu, merindingnya tuh baru dapet pas akhir. Karena kan kita pikir, oh ya udah teman kita gitu kan. Kadang kita nggak ngerasa kayak di kamar, oh ya udah ini teman kita mau ngapain gitu kan. Ternyata semalam, siapa tahu kalian tahu gak video-video yang dia tidur sebelahnya melek sambil senyum. Anjir itu serem banget. Hati-hati deh buat kalian sekarang tidur sama adiknya atau kakak kalian atau teman kalian ngekos bareng, mendingan dicek dulu deh, itu benar teman kalian atau penghuni situ yang pengen tidur aja bareng kalian.